Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani, NIM 2018 1041031031157. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman jahe beserta klasifikasinya. Mari berlanjut kepada video. Untuk membedakannya, dikotil dapat dilihat dari daun yang lebar, sedangkan monokotil memiliki daun yang memanjang. Untuk membedakannya, tumbuhan monokotil di epidermis atas yang berfungsi untuk membuka dan menutup daun. Kemudian selubung berkas pengangkut terbentuk dari sklerenkim isobilateral. Kemudian pembuluh xilem tersusun dari 2 metaxilem dan 2 protoxilem. Yang terakhir, stomata terletak di epidermis atas dan bawah atau ampistomatik. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, pembuluh xilem banyak tersusun dari metaxilem dan protoxilem. Stomata hanya ditemui di epidermis bawah atau hipostomatik. Kemudian dosis sentral. Lalu pembuluh xilem kecil, serat banyak, tetapi parenkim sedikit. Yang terakhir, pertumbuhan xilem membentuk lingkaran tahunan. Kemudian pada batang, tumbuhan monokotil biasanya tidak ditemui pertumbuhan sekunder. Tidak ditemui rambut di bagian epidermis, berkas pengangkut terlindungi selubung berkas pengangkut, tidak ada parenkim floem, lapisan di bawah epidermis atau hipodermis umumnya berupa sklerenkim, dan ukuran berkas pengangkut berbeda-beda. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, tidak ada rongga di berkas pengangkut, tidak ada selubung berkas pengangkut, terdapat parenkim floem. Pertumbuhan sekunder disebabkan terbentuknya meristem lateral, ukuran berkas pengangkut seragam, jaringan epidermis lapis tunggal dengan kutikultura yang tebal. Terdapat rambut di epidermis atau multicellular hairs. Hipodermis biasanya berupa kolenkin. Jaringan mesofil dibedakan menjadi jaringan palisade dan parenkim spons. Yang terakhir, selubung berkas pengangkut terbentuk dari kolenkin. Dan yang terakhir dapat kita lihat perbedaannya pada akar. Pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, batas ujung akar dan kalipra jelas, perisikel terdiri dari beberapa sel dan membentuk akar lateral. Floem dan xilem terletak berselingan dengan jumlah yang sangat banyak. Inti sel dan empulur berkembang dengan baik. Sedangkan tumbuhan dikotil tidak ada empulur, floem terletak di bagian luar xilem, dibatasi oleh kambium, dan xilem terletak di bagian tengah akar. Pembuluh xilem memiliki dinding tebal, sedikit serat, dan parenkim banyak. Perisikel terdiri dari selapis sel, dan batas kalipra dan ujung akar tidak jelas. Demikian penjelasan mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Sekarang kita akan memasuki inti video, di mana saya akan menjelaskan tentang tanaman jahe atau Zingiber officinalis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman jahe, yaitu pertama, ada kingdom, yaitu plante, subkingdom, yaitu Viridiplante, kemudian subdivisi Spermatophytina, kemudian divisi Tracheophytina, kemudian kelas Magnoliopsida, berikutnya adalah famili yaitu Zingiberaceae, kemudian ada genus yaitu Zingibermio, dan yang terakhir yaitu ada spesies Zingiber officinalis. Tanaman jahe merupakan tanaman rimpang yang cukup populer sebagai tanaman rempah serta bahan obat. Rimpang jahe berbentuk seperti jahe yang menggembung di luas tengah. Rasa yang dominan pada jahe yaitu pedas disebabkan karena senyawa keton yang bernama zingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Jahe termasuk dalam tanaman herba yang tumbuh tegak. Tingginya dapat mencapai 40-100 cm dan dapat tumbuh sampai berumur tahunan. Batang jahe berupa batang semu yang tersusun dari helai daun pipi memanjang dengan ujung lancip. Jahe terdiri dari tandan bunga berbentuk kerucut dengan kelopak berwarna putih kekuningan. Akar jahe sering disebut sebagai rimpang jahe yang memiliki bau harum dan memiliki rasa pedas.
Rimpang jahe bercabang tidak beraturan, mendatar, berserat kasar, menjalar, dan pada bagian dalam berwarna kuning pucat. Yang terakhir, fungsinya jahe yaitu mencegah penyakit kanker, mengatasi gangguan pernafasan, menyembuhkan batuk, mencegah mual dan muntah saat mabuk perjalanan, melancarkan peredaran darah, dan masih banyak lagi. Jika kita melihat sayatan melintang rimpangan jahe dalam mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10, maka kita dapat menemukan minyak atsiri dan butiran kristal berbentuk pasir dari amilin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.